saya mengajak saudara untuk mengunjungi Injil Yohanes. Saat-saat terakhir sebelum Yesus naik ke surga, masih meluangkan waktu untuk mengunjungi para muridnya yang tidak punya lauk pauk. Siapa yang tidak punya lauk pauk pagi hari ini? Yesus itu luar biasa, saudara. Dari sini saja kita bisa melihat betapa luar biasanya pemeliharaan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku akan pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari sudah mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid Yesus yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Semua bilang 153. Dan yang mengherankan, dan sesungguhnya sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, ini penampakan terakhir sebelum Yesus memberikan amanat agung. Yesus masih mengunjungi para murid yang tidak punya lauk pauk. Ini menunjukkan betapa luar biasanya perhatian Yesus kepada para muridnya. Beberapa penafsir mencoba memberikan semacam komentar, saudara-saudara. Yang pertama, Yesus masih mengunjungi mereka karena Yesus melihat mereka-mereka ini yang akan melanjutkan misinya. Walaupun mereka sudah pulang kampung, walaupun mereka sudah dalam keadaan kecewa oleh karena harapannya tidak menjadi kenyataan. Walaupun mereka sudah kembali seperti dulu, tetapi Yesus melihat potensi mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ada 7 dan ada 2 yang tidak disebutkan namanya. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita tangkap di sini dalam pelajaran ini adalah bahwa belajarlah seperti Yesus. Apa itu? Belajarlah melihat orang sebagaimana dia akan menjadi nanti, bukan hanya sekedar sebagaimana ia sekarang. Sebab kalau Anda menilai orang, melihat orang, mengharapkan orang hanya dengan apa adanya sekarang, saudara pasti akan kecewa. Saudara, Yesus kalau mau ngikuti kemauan dagingnya, dia tidak mau mengunjungi mereka lagi. Ya kan? Tidak mau ngapain peduli dengan mereka punya lauk pauk atau tidak. Mereka-mereka ini kan sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Mereka-mereka ini yang bilang hantu, hantu. Ya kan? Mereka-mereka yang tidak percaya ada kebangkitan.
Tapi Yesus masih bahkan pada hal yang kecil. Masihkah kalian ada lauk pauk? Pernahkah gembala sidang saudara tanya kepada saudara? Ibu, di rumah masih ada lauk untuk makan? Pernahkah gembala sidang saudara tanya, masih banyak uang untuk bayar kos bulan depan? Masihkah gembala sidang saudara bertanya, hei anak-anak panti masih ada sabun tidak? Perhatian ini menunjukkan betapa benar apa yang akan dia ucapkan. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itulah Tuhan. Saudara-saudara, kalau Yesus melihat siapa engkau sekarang dan tidak melihat siapa engkau nanti, mungkin dia tidak akan mendatangi saudara. Ngerti maksudnya ya? Kalau Yesus hanya melihat pengkhianat-pengkhianat, Yesus mungkin tidak akan mendatangi mereka. Ini kan pengkhianat-pengkhianat yang dia datangi. Mengapa Yesus masih mau mendatangi mereka? Karena Yesus punya rencana yang luar biasa untuk para nelayan yang sudah pernah mengikuti Yesus ini. Saudara ikuti sejarah akhir kehidupan mereka. Ada yang mati syahid, ada yang direbus hidup-hidup, ada yang digorok lehernya, ada yang dikuliti, saudara, ada yang mati diseret, ada yang mati disalibkan kepalanya di bawah. Mereka semua pada akhirnya berkomitmen untuk menjalankan misi Yesus Kristus dan menjadi rasul yang namanya tercatat di kitab suci. Mengapa? Karena Yesus melihat mereka sebagaimana mereka menjadi nanti sesuai dengan rencananya, bukan fakta yang sedang dihadapi saat ini. Ini pelajaran yang luar biasa buat kita. Jadi kalau ada orang-orang kok mengecewakan, mengkhianati saudara, tidak seperti harapan saudara, mungkin saudara kita punya harapan yang kita inginkan tidak jadi kenyataan, kemudian kecewa, tapi Tuhan masih punya rencana buat orang itu. Amin. Karena apa? Aku tahu rancanganku mengenai kamu. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan yang mendatangkan kekecewaan. Rancangan yang penuh dengan harapan. Kita semua di hadapan Tuhan, Allah sudah punya rencana yang baik. Amin. Nah, apa itu sukses? Sukses adalah hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dan saudara nanti akan melihat mereka-mereka ini pada akhirnya sukses di dalam kehidupan mereka. Saudara bisa membayangkan Simon Petrus pada waktu mencoba untuk menebar sebelah kanan, mungkin wajahnya tidak sesukacita sebelumnya. Mungkin ada yang orang Jawa bilang grundel. Oh, sudah semalam-malaman kami tidak dapat. Kan mereka belum tahu kalau itu Yesus. Iya kan? Saudara-saudara, menurut apa yang mereka yakini, menurut tradisi yang mereka miliki, menurut pengetahuan yang mereka selama ini kembangkan, yang namanya siang hari tidak bakalan dapat ikan. Tetapi inilah sesuatu yang menjadi pelajaran buat kita. Try, coba, mencoba. Jangan belum apa-apa sudah semalaman tidak dapat ikan. Waspadai pengalaman gagal masa lalu saudara. Siapa yang pernah gagal? Bapak, saya sudah coba ini Bapak. Tidak ada jiwa baru di sini. Ya kan? Hidup susah ini melayan ini. Ya kan? Kalau saudara belum apa-apa, sudah komplain duluan, sudah melihat persoalannya duluan, sudah melihat resikonya duluan, belum apa-apa sudah ketakutan duluan, saudara tidak bakalan berhasil. Success is product of obedience. Kalau Tuhan katakan lakukan, lakukan. Kalau firman Allah mengatakan kerjakan, kerjakan. Amin. Sebab kalau Allah yang memerintahkan, tidak usah takut yang lain-lain. Kalau Allah yang memerintahkan, ayo kau pergi ke Tanjung Redep, misalkan aja. Ayo kau pergi ke Sorong. Ayo kau pergi ke Niku. Ya kan? Kalau Allah yang memerintahkan,
Allah yang memerintahkan, Allah yang menyertai saudara, Allah yang akan memampukan saudara. Amin. Saudara-saudara, saya masih ingat, saya cerita sedikit. Saya paling tidak suka orang yang kalau disuruh belum apa-apa sudah komplain dan kasih alasan seolah-olah akan gagal. Saudara-saudara, kalau saudara punya model seperti itu jangan kerjasama dengan saya, jangan jadi staf saya. Saudara tidak bakalan berhasil. Karena saya punya pengalaman, do your best and God will do the rest. Do your best and God will do the rest. 1, 2, 3. Do your best and God will do the rest. Do your best and God will do the rest. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Sisanya yang tidak bisa Anda lakukan, serahkan kepada Tuhan. Kalau itu Tuhan yang memerintahkan, jangan tunggu nanti. Pertama kali saya merintis gereja di desa Selopuro, saya yakin sekali itu dari Tuhan. Karena siang-siang saya bilang sama Mas Suroyo, salah satu kaum muda di Blingi, Jawa Timur, ayo kita sewa ojek, pergi ke desa Selopuro. Saya mau melihat desa Selopuro. Kita sewa ojek, saudara. Jalanlah kita, Mas Suroyo yang ada di depan, yang naik motor saya bonceng. Di perempatan masuk desa Selopuro, ban kempes, bocor. Di sebelah kanan saya melihat tambal ban, tukang tambal ban. Saya dorong itu motor menemui tukang tambal ban sambil duduk menunggu ban diperbaiki. Tiba-tiba terjadi percakapan, adik-adik ini kesini mau apa? Saya dengan memberanikan diri mengatakan, cari orang sakit. Kami mau berdoa buat orang-orang yang sakit di sini. Waduh, langsung tukang tambal ban namanya Pak Asmono, sudah almarhum sekarang. Dia bilang, istri saya sakit. Saudara-saudara langsung yang mengatakan, boleh kami mengunjungi langsung. Dia aja karena ternyata rumahnya hanya di depan tempat dia tambal ban. Saya masuk ke rumahnya, saya mendoakan Ibu Asmono dan percakapan dimulai. Akhirnya setiap Sabtu kami ada pertemuan di rumahnya dia. Mendoakan keluarga Pak Asmono. Jadilah persekutuan doa. Datang Pak Mardi, datang Pak Petrus, datang Mbah Muji, datang Mas Katijo. Saya masih ingat nama-nama mereka. Saya masih ingat wajah-wajah mereka. Ya kan? Mereka dikirim, akhirnya setiap Sabtu, setiap Minggu ada persekutuan. Lahirlah gereja. Kalau saudara pergi ke desa Selopuro di Blingi Selatan, saudara akan menemukan gereja sidang jemaat Allah. Itu lahir dari ketaatan. Amin. Makanya kalau melakukan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu jangan mau lihat hasilnya instan. Yesus menunggu lama untuk melihat para murid ini menjadi seorang martir. Ada yang membawa Injil sampai ke India. Tapi untuk menjadi seperti itu Yesus harus sabar mendatangi mereka. Bahkan mendatangi pada waktu tidak punya apa-apa. Amin. Jadi para pemurid-pemurid ini memuridkan orang, jangan melihat siapa dia sekarang. Lihat potensi yang Tuhan akan kerjakan di masa depan. Amin. Haleluya. Siapa tahu sekarang Pak Yonri mungkin dia belum punya sertifikat pendeta ya Pak ya. Tapi 10 tahun yang akan datang saya bisa melihat Yonri menjadi station manager misalkan aja. Dipakai oleh Tuhan, terkenal di Sorong, wajahnya dipampang di perempatan-perempatan, ya kan? Penyiar radio, suara Papua, Yonri Manuata. Dengan istri dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, misalkan aja. Ya. Bahkan mungkin 50 tahun yang akan datang, namanya diabadikan menjadi nama jalan. Makamnya dia dikunjungi orang tiap hari. Ya kan? Bahkan dia menjadi nama lapangan terbang. Kita tidak pernah tahu. Ya kan? Itu murid Yesus yang namanya Thomas, itu jadi nama SD, nama tempat kuliah, nama gedung, nama jalan, bahkan jadi merek minuman.
Kita tidak pernah tahu. Maka sebagai seorang pemimpin, jangan pernah melihat siapa mereka berdasarkan apa yang sedang dia alami sekarang. Lihat potensi yang Tuhan berikan dan lihat apa jadinya nanti. Amin. Haleluya. Tengok teman saudara, kamu punya masa depan yang baik. Amin. Jadi saya mau mengajak saudara-saudara coba merenungkan ini. Merendahkan diri sendiri itu dosa. Jangan pernah menghakimi siapa Anda berdasarkan masa lalu atau masa kini Anda. Saya ulangi lagi. Jangan pernah menghakimi diri Anda berdasarkan masa lalu atau masa kini Anda. Karena Tuhan masih punya rencana buat hidup Anda. Belum selesai. Hidup Anda belum selesai. Katakan kepada teman saudara. Kalau saudara lihat saya 53 tahun yang lalu ketemu saya di kampung. Saudara mungkin tidak akan menyangka ketemu saya seperti ini. Iya kan? Atau kalau saudara ketemu dengan Pak Roni 40 tahun yang lalu. Saudara tidak akan menyangka. Akan melihat Roni tidak hanya sengganteng ini. Yang ganteng ini oleh karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara lihat 40 tahun yang lalu dia tidak seperti ini, saudara. Pakaiannya compang-camping di pinggir pantai barangkali. Ya kan? Tidak menyangka. Ya. Saudara lihat Ibu Lydia. Ya. Ibu Lydia barangkali 40 tahun yang lalu tidak seperti ini. Ya kan? Di kampung mainannya pasar-pasaran, ya kan? Tangan kotor, ya kan, roknya sobek-sobek barangkali, ya rambutnya banyak kutunya. Saudara tidak pernah menyangka bahwa dia akan dipakai Tuhan menjadi istri hamba Tuhan yang luar biasa. Ya. Saudara ketemu Ibu Marlisha, coba. 50 tahun yang lalu di dekat Bandara Kupang, namanya ada tempat namanya Penfui. Dia jualan pisang goreng keliling dari rumah ke rumah. Ya kan? Dia pakai celana. Aduh, saya membayangkan rambutnya merah-merah itu kayak anak cacingan itu. Zaman itu ya. Saudara tidak pernah menyangka. Maka jangan pernah menghakimi orang berdasarkan siapa dia sekarang atau masa lalunya. Karena Tuhan punya rencana. Termasuk saudara, jangan pernah menghakimi saudara. Kasihan saya ini hidup seperti ini. Udah dikhianati, tidak ada nafkah, hidup seorang diri. Bagaimana ini nasib saya? Dasar saya ini barangkali salah cetak nih. Saudara tidak boleh bilang seperti itu. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk hidup saudara. Haleluya. Amin. Susi, ya kan? Kamu tidak boleh menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua. Kenapa saya lahir seperti ini? Ya kan? Tuhan punya rencana untuk kita masing-masing. Maka bagian saudara adalah tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Coba yang baru. Selama itu adalah kehendak Tuhan, selama itu adalah perintah Tuhan, lakukan. Bagianmu hanya melakukan. Soal 153 ikan kok masuk dalam jala saudara, itu bagiannya Tuhan. Amin. Yang jomblo-jomblo, bagianmu keluar dari rumah. Ya kan? Cari calon pasangan barangkali. Orang-orang yang suatu saat mungkin bisa, bagianmu ngomong dengan dia. Senyum, kasih salam, apa kabar? Ya kan? Atau kasih pengumuman, keliling kampung, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku. Bagianmu melakukan yang terbaik. Bagian saya duduk di meja setiap kali ada berita dalam dunia jam 9. Dan ternyata di depan saya Tuhan sudah menyediakan cewek, wanita yang mencintai saya. Saya tidak minta dia untuk mencintai saya, saudara-saudara. Saya yakin Tuhan yang menyuruh dia untuk mencintai saya. Ya. Gimana Ibu Paulus? Kasih karunia. Semua itu adalah
bagiannya Tuhan. Bagian kita melakukan yang terbaik. Amin. Ini rahasia sukses. Mau sukses, berani coba yang baru dan berani mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Yang tidak bisa saudara lakukan, Tuhan yang melakukan.